Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang masuknya pengaruh Prancis, Inggris, dan Belanda. Masuknya pengaruh Prancis, Inggris, dan Belanda ke Indonesia itu tidak terlepas dari dibubarkannya VOC. Jadi salah satu faktor dibubarkannya VOC adalah karena pada saat itu Belanda dikuasai oleh Prancis, yang pada saat itu Prancis dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Masa pemerintahan Republik Batav. Jadi, ketika Belanda dikuasai oleh Napoleon Bonaparte, kemudian Napoleon Bonaparte atau bagian dari kerajaan Prancis itu mendirikan yang namanya Republik Batav. Jadi Republik Batav itu berlangsung pada tahun 1795 sampai 1806. Pada saat itu Belanda menjadi sekutu dari Prancis dalam gerakan anti-monarki. Jadi Belanda pada saat itu menjadi sekutunya Prancis melawan Inggris. Adanya perubahan politik antara Belanda dan Prancis ini kemudian juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan Belanda terhadap Indonesia. Utamanya yang pada saat itu Indonesia sedang dikuasai oleh VOC, sehingga VOC pada saat itu harus dibubarkan. Masuknya pengaruh Prancis itu ditandai dengan adanya pembentukan Republik Batav, di mana Republik Batav itu merupakan vasal dari Prancis, jadi bagian atau negara bagian dari Prancis secara administrasi. Maka Republik Batav itu tentu kebijakan-kebijakan untuk mengatur pemerintahan di Hindia Belanda itu juga terpengaruh oleh Prancis, karena pada saat itu Belanda dan Republik Batav itu berada di bawah kekuasaan Prancis. Kebijakan utama Prancis pada waktu itu adalah untuk memerangi Inggris, sehingga untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Kemudian pihak Prancis itu menunjuk, atau Republik Batav kemudian menunjuk untuk wilayah Indonesia itu ditunjuklah Herman William Daendels yang memerintah di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utamanya Daendels di Indonesia adalah untuk mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris, karena pada saat itu Inggris itu berusaha menanamkan kekuasaannya ke wilayah Indonesia. Sedangkan Prancis sendiri itu adalah musuh dari Inggris, sehingga tugas utama William Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Tugas yang kedua adalah memperbaiki tanah jajahan dari berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, di wilayah Nusantara khususnya di tanah Jawa. Jadi memang tugas utamanya William Daendels di Indonesia adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Karena pada saat itu wilayah Jawa atau tanah Jawa itu menjadi wilayah yang sangat penting dan strategis. Jadi di wilayah Jawa itu banyak terdapat kantor-kantor bekas pemerintahan VOC. Jadi itu semua diambil alih oleh Herman William Daendels, sehingga untuk menyelamatkan dan mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris itu menjadi hal yang sangat utama. Jadi bisa dilihat di sini pada saat pemerintahan William Daendels itu tidak lagi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya seperti pada masa pemerintahan VOC. Tapi ketika masa William Daendels ini juga untuk mempertahankan wilayah atau daerah koloninya agar tidak jatuh ke bangsa lain atau tidak jatuh ke tangan Inggris. Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintahan induk atau yang pada saat itu pemerintahan induknya adalah Republik Batav, Daendels kemudian melakukan beberapa langkah strategis. Jadi Daendels itu mempunyai kebijakan-kebijakan. Kebijakan itu terutama yang menyangkut bidang pertahanan keamanan.
politik dan pemerintahan, serta sosial dan ekonomi. Kebijakan Herman William Daendels di bidang pertahanan dan keamanan adalah mendirikan benteng-benteng pertahanan baru seperti benteng Master Cornelis. Jadi bisa dilihat di gambar yang ada di samping ini adalah gambar benteng Master Cornelis yang didirikan pada masa pemerintahan William Daendels. Jadi benteng-benteng ini tujuannya adalah untuk menghalau serangan dari musuh. Selain mendirikan benteng Master Cornelis, pada masa pemerintahan William Daendels itu juga mendirikan benteng yang diberi nama Loderwitz yang berlokasi di wilayah Surabaya. Kalau benteng Master Cornelis itu berada di wilayah yang sekarang disebut dengan Jatinegara. Kemudian kebijakan yang kedua adalah membangun pangkalan angkatan laut di wilayah Anyer dan Ujung Kulon. Pangkalan angkatan laut yang dibangun di Ujung Kulon itu pada saat itu Daendels memerintahkan kesultanan yang berkuasa di Banten untuk mengirimkan masyarakatnya untuk dipekerjakan menjadi pekerja rodi atau pekerja paksa. Jadi pembangunan fasilitas yang dilakukan oleh Daendels itu memang melibatkan orang-orang Indonesia. Pembangunan di Ujung Kulon ini dianggap tidak berhasil karena pada saat itu wilayah Ujung Kulon itu banyak daerah yang berawa-rawa sehingga banyak pekerja rodinya itu yang mati karena terkena penyakit malaria. Di antara mereka selain mati kena malaria juga banyak yang melarikan diri karena pekerjaannya dianggap terlalu berat. Terus kemudian dengan banyaknya pekerja yang melarikan diri dan mati terkena malaria, akhirnya Daendels marah. Kemudian karena dianggap tidak berhasil, akhirnya Daendels kemudian membangun pangkalan angkatan laut di wilayah Anyer. Dari kisah pembangunan pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon ini, pada saat itu rakyat Banten sangat benci terhadap pemerintahan Belanda. Kebijakan selanjutnya adalah meningkatkan jumlah tentara terutama yang berasal dari orang-orang Indonesia. Jadi memang pada saat itu ketika Daendels diperintahkan untuk memerintah wilayah Nusantara itu Daendels tidak membawa pasukan. Akhirnya kemudian Daendels mengambil kebijakan untuk menjadikan orang-orang pribumi itu sebagai tentaranya. Penambahan pasukan itu dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Jadi memang pasukan-pasukan itu dibentuk untuk mempersiapkan kalau sewaktu-waktu terjadi perang. Kemudian selanjutnya adalah membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat, yang sekarang menjadi Provinsi Banten, sampai di wilayah Panarukan atau ujung timur Pulau Jawa. Jalan raya yang dibangun itu disebut sebagai Jalan Raya Pos atau yang biasanya disebut dengan Grote Postweg. Ini untuk jalannya bisa dilihat di gambar samping ini. Terus kemudian rutenya bisa dilihat di gambar yang paling bawah. Jadi yang merah ini disebut sebagai rute Jalan Raya Pos yang dibangun oleh Herman William Daendels, yaitu berasal dari Anyer atau Banten, Jawa Barat, kemudian berakhir di wilayah Indonesia atau Jawa Timur bagian timur wilayah Jawa Timur. Tujuan pembangunan jalan ini adalah agar tentara milik William Daendels itu dapat bergerak dengan cepat. Selain itu, jalan raya ini dibangun juga untuk mengangkut kopi dari pedalaman Periangan untuk dipindahkan ke wilayah Batavia. Jadi untuk mempersingkat perjalanan kopi atau hasil-hasil bumi yang berasal dari pedalaman untuk dipindahkan ke wilayah perkotaan atau yang menjadi pusat administrasi. Kemudian kebijakan Herman William Daendels di bidang politik dan pemerintahan yang pertama adalah membangun Pulau Jawa, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur. Setiap prefektur dikepalai oleh prefek dan membawahi para bupati.
Jadi dalam kurun waktu 1808 hingga 1811 itu wilayah Jawa dibagi ke dalam 9 prefektur. Apa sih yang dimaksud dengan prefektur itu? Ada yang tahu? Prefektur itu disebut juga sebagai kerasidenan. Jadi suatu wilayah yang mempunyai otoritas atau kebijakan tersendiri. Pada masa Herman William Daniels itu ada 9 prefektur. Jadi Jawa dibagi menjadi 9 prefektur yang terdiri dari yang pertama, disimak ya anak-anak, wilayah Tegal atau Kerasidenan Tegal. Terus Kerasidenan Semarang, Kerasidenan Kalongan, Kerasidenan Jepara, Rembang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan Sumeneb. Kedudukan bupati diubah menjadi pegawai pemerintahan yang digaji. Jadi sebelumnya bupati itu digaji melalui hasil atau digaji dengan hasil bumi. Tapi pada masa pemerintahan Herman William Daniels itu tidak lagi digaji dengan hasil bumi atau hasil pajak, tapi digaji dengan uang. Terus kemudian Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah Hindia Belanda. Membatasi kekuasaan para raja, raja pribumi harus mengakui raja Belanda sebagai junjungannya. Jadi pada saat itu untuk membatasi kekuasaan para raja, Daniels itu membuat peraturan yang menjelaskan kepada rakyat bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di Batavia atau berada di Gubernur Jenderal Daniels William Daniels, bukan berada di tangan-tangan kerajaan atau raja. Kemudian pada masa Daniels ada yang disebut dengan residen yang disebut sebagai menteri yang berhak duduk sejajar dengan raja. Jadi pada saat itu raja kedudukannya itu sejajar dengan residen atau yang disebut dengan menteri. Menteri itu dibentuk oleh Gubernur Herman William Daniels. Kebijakan Herman William Daniels di bidang ekonomi yang pertama adalah melakukan penjualan tanah partikelir kepada pihak swasta. Jadi Daniels itu memaksa penduduk yang mempunyai tanah itu untuk menjual. Kemudian dari hasil penjualan itu digunakan untuk membangun jalan raya sepanjang Pulau Jawa. Jadi jalan raya pos itu dibangun dari hasil penjualan tanah partikelir milik penduduk yang dijual kepada pihak swasta. Jadi tanah-tanah yang dibeli itu dengan harga murah dari penduduk pribumi, kemudian dijual kepada pihak swasta dengan harga yang sangat tinggi. Jadi itu disebut sebagai penjualan tanah partikelir kepada pihak swasta. Jadi keuntungannya itu digunakan untuk membangun jalan raya pos atau yang disebut dengan jalur pantura seperti sekarang. Terus kemudian yang kedua adalah melakukan pungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan. Jadi pada masa Herman William Daniels itu ada pajak yang diberlakukan, yaitu verplichte leveransie. Penyerahan wajib berupa sumbangan dari hasil pertanian atau beras yang harus diberikan dari rakyat kepada pemerintah kolonial Belanda. Terus kemudian yang ketiga adalah meningkatkan tanaman produksi. Kemudian mengadakan penyerahan wajib hasil pertanian dan perkebunan. Ini tadi yang disebut sebagai verplichte leveransie. Meningkatkan tanaman produksi ini diwujudkan dalam bentuk melaksanakan Perianger-stelsel. Jadi keharusan bagi rakyat Periangan untuk menanam kopi dan perluasan tanaman kopi karena hasilnya kopi pada saat itu sangat menguntungkan. Jadi kopi itu disebut sebagai tanaman produktif atau tanaman produksi. Akibat dari kekejaman dan kekerasan yang dilakukan pada masa pemerintahan Herman William Daniels, akhirnya kemudian Herman William Daniels digantikan oleh Jensen. Jadi pada tanggal 20 Februari sampai 18 September 1811 itu Indonesia diperintah oleh Jensen. Akan tetapi pada masa pemerintahan Jensen ini kekuatan Inggris menyerang Jawa melalui serangan darat dan laut, sehingga Inggris berhasil memaksa Jensen menyerah. Jensen bersama pasukannya menyerah kepada Inggris di Tuntang atau di wilayah Jawa Tengah.
penyerahan kekuasaan ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian Tuntang. Jadi ketika masa pemerintahan Herman Willem Daendels berakhir, kemudian digantikan oleh Jensen. Jadi setelah diperintah oleh Herman Willem Daendels, kemudian digantikan oleh Jensen, kemudian pemerintahan Jensen tidak lama, kemudian Inggris berhasil masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian Gubernur Jenderal yang berkuasa adalah Thomas Stamford Raffles yang berkuasa tahun 1811 sampai 1816. Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di wilayah Hindia Belanda. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa di Hindia Belanda, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang asas-asas yang digunakan oleh Raffles ketika menjabat di wilayah Hindia Belanda atau di wilayah Indonesia. Jadi, selama pemerintahannya itu Raffles sangat menekankan asas-asas liberal yang terdiri dari kebebasan, kesetaraan derajat manusia, dan supremasi hukum. Jadi untuk mewujudkan asas-asas yang dijunjung oleh Stamford Raffles itu, Raffles mempunyai beberapa kebijakan. Untuk kebijakan yang pertama adalah kebijakan di bidang pemerintahan, yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 16 karasidenan. Karasidenan yang dibentuk pada masa Thomas Stamford Raffles diantaranya adalah Karasidenan Banten, Karasidenan Banyumas, Karasidenan Besuki, Karasidenan Bogor, Karasidenan Cirebon, Karasidenan Jakarta, Karawang, Kediri, Kedu, Madiun, Madura, Pati, Priangan, Rembang, Semarang, dan Surakarta. Kemudian kebijakan di bidang pemerintahan yang kedua adalah menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal. Jadi hubungan penguasa lokal dengan Gubernur Jenderal yang berkuasa pada masa Herman Willem Daendels itu memang sangat buruk. Karena apa? Karena pada saat itu raja-raja itu harus tunduk terhadap Gubernur Jenderal. Sehingga pada masa Stamford Raffles itu Stamford Raffles ingin menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal. Terus kemudian yang ketiga adalah menghapus peran para bupati sebagai pemungut pajak. Jadi peran bupati atau kekuasaannya itu dikurangi. Kemudian sumber-sumber penghasilan mereka yang tradisional itu dihilangkan. Selain itu, fungsi-fungsi pemerintahan yang mereka tunaikan sampai saat itu digantikan oleh pegawai-pegawai Eropa yang jumlahnya bertambah banyak. Selanjutnya adalah kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama adalah menetapkan sistem sewa tanah atau land rent yang dikenal dengan land rent. Jadi salah satu kebijakan Thomas Stamford Raffles yang terkenal adalah land rent atau sewa tanah. Sistem baru ini mempunyai beberapa ketentuan. Yang pertama adalah petani harus menyewa tanah meskipun sebenarnya tanah itu adalah milik petani. Jadi sewa tanah atau sistem ini tuh tetap memberatkan rakyat karena menggambarkan seakan rakyat itu tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat Indonesia. Tapi rakyat Indonesia itu harus menyewa tanah kepada penjajah. Harga sewa tanah itu juga tergantung dari kondisi tanahnya. Jadi ini untuk pembagian atau kelas tanah untuk menentukan pajak. Kelas 1, tanah yang subur dikenakan pajak setengah dari hasil bruto. Kemudian kelas 2, tanah setengah subur dikenakan pajak sepertiga dari hasil bruto. Kemudian kelas 3 itu tanah tandus dikenakan pajak dan dari pajak 2/5 dari hasil bruto. Jadi pembayaran sewa tanah itu dilakukan dengan menentukan kelas tanahnya. Pembayarannya itu dilakukan dengan uang tunai. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan sistem perekonomian uang. Jadi membayar pajak dengan uang itu pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Raffles. Kemudian yang ketiga adalah menghapus monopoli rodi dan penyerahan wajib hasil bumi. Jadi verplichte leveransie
verpflichte leveransi dan pajak kontingenten pada masa pemerintahan Raffles itu sudah tidak diberlakukan lagi. Kemudian pemberlakuan kewajiban membayar pajak per kepala. Jadi pemungutan pajak sewa tanah itu dilakukan per kepala. Sebelumnya pada masa pemerintahan VOC itu dikenal pajak kolektif, yang artinya setiap desa itu wajib menyerahkan pajak kepada VOC. Pada masa Raffles, pajak merupakan kewajiban tiap-tiap orang, jadi bukan kolektif per desa. Terus kemudian memberi kebebasan petani untuk menanam tanaman yang laku di pasar dunia. Yang terakhir, setiap desa dijadikan bagian administrasi pemerintah jajahan. Faktor penyebab kegagalan kebijakan Raffles yang pertama adalah masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia belum terbiasa menggunakan mata uang dalam bertransaksi. Hal tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang bingung pada saat melakukan transaksi, sehingga pengenalan sistem uang pada masa pemerintahan Raffles di Hindia Belanda belum dikatakan berhasil. Kemudian, kegagalan yang kedua adalah masyarakat Hindia Belanda terutama di Pulau Jawa sangat kuat memegang teguh tradisi Jawa, sehingga sulit menerima kebijakan yang baru. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti Landrend itu sulit diterapkan di wilayah Jawa. Kemudian yang ketiga adalah masa pemerintahan Raffles yang singkat menyebabkan kebijakannya sulit dipertahankan. Jadi karena waktu Raffles memerintah di wilayah Indonesia itu tidak berlangsung lama, hanya berlangsung sekitar 5 tahun, akhirnya kebijakannya sulit dipertahankan. Kemudian sewa tanah tidak cukup kuat karena tidak didasari jaminan hukum atas tanah yang disewanya. Jadi tanah-tanah yang disewakan kepada pihak swasta itu tidak disertai oleh jaminan hukum, sehingga menyebabkan praktek sewa tanah itu sering dilanggar. Pemerintahan Raffles berakhir tahun 1816, kemudian digantikan oleh John Vendale yang memerintah hanya dalam kurun waktu 5 bulan. Adanya Konvensi London yang berisi Inggris mengembalikan tanah jajahan Hindia Belanda kepada Belanda. Hindia Belanda kepada Belanda. Jadi dengan ditandatanganinya Konvensi London ini, kemudian berakhirlah pemerintahan Inggris di Hindia Belanda, kemudian wilayah Indonesia kembali dikuasai Belanda. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan membahas tentang masa kekuasaan kerajaan Belanda. Jadi setelah di bawah pemerintahan Inggris, kemudian wilayah Hindia Belanda atau Indonesia dikembalikan lagi kepada kekuasaan kerajaan Belanda. Kemudian Belanda menerapkan 2 kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan tanam paksa, kemudian yang kedua adalah kebijakan politik pintu terbuka. 2 materi ini akan kita bahas minggu depan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Untuk pembelajaran pada hari ini saya akhiri dulu. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikianlah tadi kegiatan pembelajaran sejarah pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.